Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Satu yang kami rindukan bersekutu denganmu ya Roh Kudus. Saat ini kami mendengarkan renungan ya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Teguhkan kami ya Tuhan, tegur kami ya Bapa, ingatkan kami, ubahkan kami melalui suara-Mu dalam renungan hari ini ya Bapa. Ajar kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Pembacaan Alkitab diambil di dalam Yohanes 15 ayat 26. Judul renungan kita adalah Roh Kudus memberikan penghiburan. Saya akan baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus disebutkan sebagai roh penghibur, yakni di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengalami Roh Kudus jika kita mau mengenal Allah dengan sempurna. Jika kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa mengerti banyak hal tentang Yesus dan tentang janji-janjinya. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bagaimana cara Tuhan melakukan hal tersebut, saudara? Yakni melalui Roh Kudus. Dalam Matius 18 ayat 20 Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bagaimana caranya, saudara? Yakni melalui Roh Kudus. Yesus di dalam tubuh manusianya tidak akan mungkin bisa berada di mana saja pada satu waktu. Tetapi Roh Kudus bisa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Dikatakan penghibur. Apa arti penghibur di sini, saudara? Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, kata penghibur diambil dari kata parakletos dalam bahasa Yunani. Itu berarti, saudara, yang pertama adalah pensyafaat. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Saudara, salah satu pengertian parakletos adalah pensyafaat. Betapa terhiburnya kita ketika kita tahu bahwa kita memiliki pensyafaat yang membantu kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah ketika kita berada dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang mengetahui kehendak Allah itu akan menyempurnakan doa-doa kita untuk bisa sesuai dengan kehendak Bapa. Seringkali dalam kesesakan kita tidak mampu untuk mengucapkan doa-doa kita. Tetapi Roh Kudus yang mengetahui hati dan air mata kita akan bersyafaat bagi kita kepada Bapa. Yang kedua, saudara, arti dari parakletos adalah pengacara kita atau advocate. Arti kedua dari parakletos adalah pengacara atau pembela kita. Di dalam suatu persidangan, maka selain hakim, di situ terdapat penuntut dan juga pembela atau pengacara. Kita memiliki banyak pihak yang seringkali menuntut kita, menjebak kita, yang ditunggangi oleh iblis. Terkadang itu seperti raksasa-raksasa yang harus kita hadapi. Raksasa-raksasa seperti perasaan bersalah yang terus menerus, ketergantungan kepada obat, kepada seks, game, rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, persoalan keuangan yang terus menerus, penyakit kronis, persoalan hubungan atau relasi. Dan seringkali bukan kita yang menang atas raksasa-raksasa tersebut. Sebaliknya, seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Setiap hari kita dituntut dan kita hidup di dalam ketidakberdayaan. Puji Tuhan, saudara, kita mengetahui dan kita diberikan Roh Kudus oleh Kristus yang menjadi pengacara dan pembela kita. Dia mengetahui kasus yang kita hadapi, dan bersama Dia kita akan mampu memenangkan kasus
demi kasus yang kita hadapi, raksasa demi raksasa. Jika kita bergantung kepadanya dan mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus tentunya. Yang ketiga, arti dari Parakletos adalah penghibur atau comforter, counselor. Arti selanjutnya dari Parakletos adalah penghibur. Roh Kudus memberikan damai di dalam hati kita. Damai yang tidak kita dapatkan dari apapun dan dari manapun. Damai yang tidak tergantung apakah kita sedang dalam keadaan baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat. Damai sejati yang kita alami ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Yesus mengetahui bahwa umatnya di bumi ini akan membutuhkan Roh Kudus. Sebab itu ia kembali ke surga agar Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Dan dalam menjalani kehidupan kita di dunia sebagai saksi Kristus, kita didampingi oleh Roh Kudus yang akan menjadi Parakletos bagi kita. Ia akan menjadi pensyafaat. Dia akan menjadi pembela. Dia akan menjadi penghibur bagi kita. Mari kita minta setiap pagi agar Roh Kudus memenuhi dan mengurapi kita. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bertahan di dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Roh yang baik, Roh yang manis, Engkaulah penghibur bagi kami. Di saat apapun yang kami hadapi, Engkau yang selalu menguatkan kami. Sebab itu, biarlah Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kami undang Engkau, Tuhan, Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Kuasailah seluruh hidup kami. Karena tanpa kehadiran kami tidak akan dapat bertahan. Engkaulah Parakletos. Engkaulah yang menjadi pembela bagi kami. Engkau yang menjadi pensyafaat bagi kami di surga. Dan Engkau juga yang menghibur kami. Terima kasih. Damai sejahtera ada di dalam hati kami. Oleh karena Roh Kudus yang menaungi kami. Kau berkati setiap pribadi yang hari ini mendengarkan, mengikuti intim dengan Allah ini. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang menjamah setiap hati. Berikan penghiburan, berikan damai sejahtera-Mu di dalam setiap hati yang bergejolak saat ini. Jadilah teduh, jadilah tenang oleh karena karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.